Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Untuk peristiwa mulia secara keseluruhan, marilah kita mempersembahkan kepada Bunda Hati Kudus segala persoalan dan masalah serta pergumulan kita. Bunda Hati Kudus, Bunda Sang Juru Selamat, pintu surga, pembagi segala anugerah dan rahmat Allah, kami datang menghadap-Mu. O perawan yang mulia, Engkaulah bendahari hati kudus Yesus, perlindungan orang berdosa, penghiburan bagi yang bersusah dan menderita. Semoga Engkau berkenan menjadi perlindungan dan penghiburan kami. Ya Bunda Hati Kudus, Engkau juga adalah tumpuan yang tulus dan kokoh, kekuatan bagi yang lemah dan pengharapan bagi yang putus asa. Lihatlah anak-anak-Mu yang datang kepadamu, seraya berpasrah diri kepada penyelenggaraan keibuan-Mu yang penuh kasih sayang. Kami persembahkan kepadamu segala pikiran dan kehendak, hati serta perasaan, bahkan seluruh diri kami. Ya Maria, Bunda Hati Kudus, bantulah agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya yang mengancam hidup panggilan dan perutusan kami. Semoga kami mampu mencintai Yesus Putramu dan mengabdinya dengan setia selama hidup kami, agar kelak kami dapat menikmati kemuliaannya
selama-lamanya. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Untuk peristiwa kelima ini, marilah kita mohon doa penyembuhan buat mereka yang sakit. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, ringankanlah beban sakit yang kami hadapi ini, dan sembuhkanlah kami dari penyakit yang kami derita. Tunjukkanlah kami jalan keluar yang terbaik dan cara yang tepat untuk menangani pengobatan kami, agar kami bisa menempuh jalan itu, agar cepat atau lambat pada waktu yang tepat kami bisa merasakan kelegaan. Sembuhkanlah pikiran, hati, dan perbuatan serta kebiasaan kami yang tidak berkenan di mata-Mu dan di hadapan sesama kami. Sembuhkanlah hati kami yang selalu mengeluh dan menggerutu terhadap dikau dan sesama karena beban sakit ini, sehingga kami kurang mampu bersyukur atas berkat
yang kami terima darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan lagu Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua
memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dalam nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti 166. Kita bangkit berdiri. Kita akan memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 166. Mari hadap Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun C. Melalui bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memupuk sikap rendah hati dan bukan sikap batin yang sombong. Karena kesombongan akan membuat kita menganggap remeh orang lain dan hanya untuk memuji diri sendiri saja. Akhirnya kita tidak mampu untuk mensyukuri rahmat Tuhan, apalagi kalau rahmat Tuhan itu kelihatan sepele saja. Maka mari saudara-saudari, sejauh mana kita sungguh tetap bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya, supaya kita sungguh-sungguh layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, serta mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat berkat-Nya. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga kita membawa dalam doa kita keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mendoakan Maria Teresia Ui Hiang King yang telah berpulang 3 tahun yang lalu. Mari kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
terus berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil pada kesempatan ini, kita diingatkan akan sikap hati yang benar di dalam berdoa. Sangat jelas bahwa kita dituntun untuk sungguh menyadari hal itu, dan tentu saja ini akan menjadi pilihan di dalam kehidupan. Perumpamaan Injil mengisahkan sebuah peristiwa di bait suci, sama-sama masuk dalam bait suci, yang sepertinya ada perbedaan sikap hati dalam berdoa di hadapan Tuhan. Di mana ada dua orang yang berbeda status, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai.
maka ada dua sikap hati yang terbangun. Yang satu lebih menunjukkan pada sikap angkuh dan pujian pada diri sendiri. Selanjutnya yang lain itu mengungkapkan sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Maka dari itu juga ada dua isi doa. Yang pertama doa orang Farisi yang penuh dengan pembenaran diri. Memandang rendah semua orang lain. Dan kalau kita dengarkan baik-baik sebenarnya yang dibuatnya itu adalah sesuatu yang baik. Saya kira tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu. Kalau mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan, orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin itu yang keliru. Jadi ada dua yang keliru di sana kalau kita melihat. Tapi tergantung bagaimana kita menilainya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Semua itu berdasarkan kitab suci. Yang keliru di sana ialah bahwa dia mengatakan aku tidak seperti orang Farisi ini. Dan aku bukan juga seperti pemungut cukai. Dan dengan demikian yang ada dalam benak pikirannya ialah bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Sebagaimana yang biasa ditafsirkan, biasanya menagih lebih dari yang ditentukan. Tetapi dalam kisah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pertanyaan. Apakah dengan melakukan hal itu, lalu dengan demikian dia tetap berada dalam situasi dosa? Atau justru dari situasi itulah membuat pemungut cukai itu akan jauh lebih karena dia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan? Maka bagian sabda Tuhan yang boleh menjadi refleksi sehubungan dengan itu, bahwa Tuhan ternyata lebih bangga dengan satu orang yang kembali bertobat dan mengakui dan bersyukur kepada Tuhan daripada 99 orang yang tidak kembali kepada Tuhan karena merasa diri benar. Perbandingan dua anak juga di dalam kitab suci. Satu yang merasa bertobat, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapa. Satu yang merasa dekat dengan bapaknya, selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya dan bersatu dengan dia. Mungkin selama 24 jam. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dia tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh saudaranya pada saat dia pulang. Orang tuanya membuatkan dia pesta, bergembira karena dia menemukan kembali putranya. Walaupun sudah diajak oleh bapaknya, tetapi dia tidak mau masuk di dalam pesta kemuliaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari sikap doa yang diperlihatkan pada kesempatan ini, maka tentu menjadi permenungan bagi kita. Orang pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh di belakang, kemudian menebah dadanya, menepuk-nepuk dadanya, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Itu saja yang dia katakan. Dan doa itu diungkapkan dan dinyatakan dan sungguh dihidupi dalam seluruh kehidupan, dan dengan demikian dia merubah seluruh hidupnya. Jika seandainya ada sesuatu yang saya ambil dari orang, saya akan kembalikan 4 kali lipat sebagai buah pertobatan dari itu. Tapi juga dia dikatakan, seandainya hal itu saya lakukan, saya akan mengembalikan seperti itu. Dari dua sikap orang ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lalu kita diajak kepada bacaan pertama
dalam kitab Putra Sirat, dalam bacaan di mana doa orang yang terjepit didengarkan oleh Tuhan. Jeritan yatim piatu tidak diabaikannya, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya sungguh diindahkan oleh Tuhan. Yesus menganggap doa pemungut cukai yang singkat dan jujur lebih layak ditiru daripada doa panjang penuh pembenaran diri seperti orang-orang Farisi itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang ingin dicapai oleh orang Farisi dengan membenarkan dirinya bersikap angkuh dan sombong ini mengingatkan kepada kita satu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kesombongan tidak hanya untuk pamer apa yang kita miliki, kekayaan dan mungkin hal-hal yang kelihatan, tetapi ternyata merasuk juga di dalam hidup rohani dan menganggap rohani orang lain atau hidup rohani orang lain jauh lebih kerdil daripada kita yang mungkin rajin dan sungguh-sungguh merasa bersatu dengan Tuhan setiap saat. Dengan demikian, flexing untuk sungguh menyatakan kesombongan ini ternyata buahnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hal itu tidak dibenarkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita tetap memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan, maka hal yang paling kecil pun dalam seluruh kehidupan itu akan mengantar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, terbuka kepada siapa saja dalam seluruh proses perjalanan hidup tanpa menutup diri. Muncul dari diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih kemauan keinginan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dialami oleh orang lain dalam seluruh kehidupan, kesulitan-kesulitan apapun itu. Dan kita membuka hati kita untuk boleh bersama-sama sejauh kita bisa keluar dari persoalan itu. Tetapi seringkali hal ini pun juga Bapak Ibu Saudara terkasih seringkali disalah tafsirkan di dalam perjalanan hidup kita. Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, kalau kita dengarkan baik-baik pada kesempatan ini, lalu dia mengatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang diwartakan dan sungguh menjadi tanda penyerahan Paulus ialah bahwa dia bersyukur kepada Tuhan boleh mengalami penderitaan karena dia mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian semua orang sungguh-sungguh bisa dan dapat kembali bersatu dengan Allah kembali. Pewartaan Rasul Santo Paulus ini bergema sampai di Asia, sampai kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, walaupun mengalami penderitaan dan harus mati karena memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Kita pun dituntut Bapak Ibu Saudara terkasih dengan hati penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan rendah hati untuk mau menjadi sarana rahmat bagi orang lain. Dan dengan demikian perumpamaan pada hari ini sungguh indah bagi kita, di mana Yesus mengisahkannya untuk membawa setiap pribadi yang semakin bertumbuh dari yang sudah baik kepada kesempurnaan hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kebaikan tidak cukup, tetapi dituntut motivasi yang tulus dan ikhlas, penuh kesetiaan dan ketaatan, dan dengan kerendahan hati untuk memperjuangkannya.
Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita dimampukan untuk pertama sadar akan diri kita bahwa kita adalah manusia yang belum sempurna. Apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, kalau kita tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan seperti orang kecil, orang miskin, orang terpinggirkan, dan bahkan tidak pernah dihargai dalam kehidupan ini, kalau hati kita tertutup untuk mereka, maka akhirnya sepertinya kita jauh dari Tuhan, walaupun sekali lagi kita adalah orang yang baik. Dan dengan demikian dari sikap ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap rendah hati menjadi suatu nasihat yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Sehingga perlu direnungkan terus-menerus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari akhir bacaan Injil. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Mari kita menjaga hati kita agar selalu memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita yang mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, ya Bapa, semoga kami tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pelayan gereja yang dipercayai untuk menerimakan sakramen pengampunan, ya Bapa, semoga para bapa pengakuan tidak pernah membenarkan kejahatan, namun menyambut orang-orang yang berdosa dengan hormat dan kemurahan hati. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan orang yang terpinggirkan. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta pembangunan negara. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbaharui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan.
Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga bagi mereka yang setia mendampinginya. Semua dan kekuatan-Mu Tuhan semakin boleh dialami dan dirasakan oleh mereka yang sakit dan Kau antar masuki usia tua, usia jompo, sehingga mereka semakin menerima sakit penyakit sebagai salib yang harus diperjuangkan terus-menerus dengan penuh kesetiaan dan ketaatan dalam iman pengharapan kepadamu. Sehingga suatu saat apa yang dialaminya sungguh boleh menjadi tanda kekuatan dan penyembuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Maria Teresia Oi Hengking yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, orang tua kami ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti banyak bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa kami pasti Kau dengarkan, karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa menjadi pengabul doa yang kami serahkan kepadamu kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Mada Bakti 244. Roti
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah.
Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami nantikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 286. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Dengan sikap rendah hati untuk senantiasa semakin terbuka kepada karya penyelamatan-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 25 dan 26 Oktober 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 18-19 Oktober 2025 Rp15.904.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.020.000. Kolekte kotak permanen Rp1.720.000. Kolekte perkawinan Rp2.085.000. Kolekte misa arwah Rp692.000. Sumbangan dari Andiana Hausia Rp1.000.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Alwi Lokman Jaya dengan Sabrina Tanjung, pengumuman ketiga. Fidelis Aprielidaya dengan Jerianti Tandirau, pengumuman ketiga. Nikolaus Pedro Mbuu dengan Febriani Yuliana Seda, pengumuman kedua. Marcelino Matola dan Stefani Wijaja, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1.
Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah keluarga prasejahtera, berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk. Yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon maaf, tidak dilayani. Sabtu 1 November 2025, Hari Raya Semua Orang Kudus yang disamakan dengan hari Minggu. Misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November, yaitu pukul 6 pagi di kapel dan pukul 18 sore. Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 17 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada umat sudah bisa memasukkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal dunia yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada jam 8 pagi sampai 13 siang untuk diinput. Terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon perhatian bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang akan diikuti. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 1 November 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan, ada terapi longfitologi bagi yang membutuhkan. Salam misioner. Tim karya misioner Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan terima kasih kepada anak dan remaja misioner, animator dan animatris sekami, pastor paroki dan vikaris bersama Depas, semua orang tua, pemerhati, dan seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas yang sudah mendukung kami dalam mewujudkan karya misi sekami melalui pengumpulan derma misi untuk kuasai Paroki Bunda Karmel, Tondok Rate, Toraja Utara dalam bentuk dana. Semoga yang kita semua berikan akan senantiasa menjadi berkat bagi adik-adik sekami dan umat dikuasai Paroki Bunda Karmel Tondok Rate. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita semua. Allah semakin besar dan kita semakin kecil. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa, doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntut gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi, sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan
berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembalah kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis, semoga kami berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagimu, ya Bapa yang hidup dan berkuasa bersama Putra, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui doa sidang KW ini kita mengambil bagian untuk mendoakan para uskup yang akan bersidang tahunan, dan dengan demikian seluruh umat boleh mengambil bagian dalam sidang itu karena mereka berkumpul untuk membicarakan apa yang menjadi keprihatinan Gereja Katolik di wilayah negara Republik Indonesia di bulan November yang akan datang, sehingga kita wajib untuk mendoakan bersama hal itu. Lalu yang kedua, tadi sudah diingatkan kepada kita bahwa pada tanggal 1 November itu adalah hari raya untuk semua orang kudus. Kita memperingati hal itu sebagai antisipasi untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan dan persiapan untuk merayakan dan mendoakan arwah semua orang beriman. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membuat misa 2 kali saja karena ini disamakan dengan hari Minggu, sehingga kita mengadakan itu jam 6 pagi di kapel seperti misa biasa, seperti misa harian, kemudian jam 6 sore di gereja ini tentunya. Tapi perayaannya adalah perayaan untuk semua orang kudus, bukan perayaan hari Minggunya. Jadi mohon dibedakan, sehingga walaupun kita sudah datang pada hari Sabtu, masih tetap wajib datang pada hari Minggu. Hari Minggu pas jatuh, tanggal 2 pas jatuh di hari Minggu, dan yang akan menjadi bagian liturgi adalah doa arwah semua orang beriman, bukan hari Minggu biasa yang ke-31. Jadi itu tergeser, jadi perayaan kita seperti itu. Dan tadi katakan jadwal misa seperti biasa, yang biasanya hari Minggu itu 4 kali menjadi 3 kali saja, jam 7, jam 9 dan jam 5 sore untuk doa arwah. Lalu tambahan bahwa pada bulan Oktober kita telah berdoa rosario dan kita buka pada tanggal 1 Oktober, maka kita akan menutupnya juga pada hari Jumat yang akan datang. Jamnya tetap sama, jam 6 seperti misa harian, lalu diawali dengan doa rosario bersama. Saya kira itu tambahan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi tanpa kecuali. Terima kasih kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, kepada seluruh umat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 311. Kami haturkan